Striker merupakan ujung tombak dari sebuah tim sepak bola, di mana tugas utama seorang striker adalah mencetak gol. Tanpa gol, walau rajin memberi assist dan kontribusi lainnya, striker tetap dapat julukan mandul. Selama era Perserikatan Galatama, lantas dilanjutkan Liga Indonesia pada 1904 hingga Liga 2022, puluhan striker tajam lahir dalam kompetisi kasta tertinggi Indonesia tersebut. Tidak mudah menetapkan 7 striker terproduktif kompetisi sepak bola Indonesia. Selain minim data, banyak striker menonjol pada era yang sama. Dan inilah 7 striker terbaik sepanjang masa Indonesia menurut kami, yang datanya kami peroleh dari berbagai sumber. 1. Andi Ramang. Sang striker mulai memperkuat PSM Makassar pada tahun 1947, yang pada waktu itu masih bernama Makassar Football Bond atau MVB. Ramang total bermain hampir 300 pertandingan bersama PSM Makassar dengan raihan 239 gol plus 4 gelar perserikatan pada 1955, 1957, 1957, 1958, 1964, 1965, dan 1966. Permainan apik sang striker bersama klub juga terbawa hingga timnas nasional. Pada tahun 1952, Ramang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat usianya 28 tahun dengan menggantikan Sunardi Arlan. Dia pernah mengikuti kejuaraan melawan negara-negara dari Asia Timur dan berbagai negara lainnya yang bertajuk East Cup. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia sukses mencetak 25 gol serta hanya kebobolan 7 gol, dengan Ramang mencetak 19 gol. Puncaknya, Ramang dipanggil oleh pelatih Anton Bogacnik untuk mengikuti Olimpiade Melbourne 1956. Indonesia lolos ke babak perempat final setelah Vietnam Selatan mengundurkan diri. Dua. Bambang Nurdiansyah. Bambang Nurdiansyah adalah salah satu striker tajam yang berhasil menggebrak Galatama, di mana ia menjadi top scorer 3 musim berturut-turut. Bersama Yanita Utama pada musim 1983-1984, Banur sapaan akrabnya, melesakkan 16 gol dalam semusim, dan pada musim berikutnya membukukan 13 gol. Lelaki yang akrab dengan panggilan Banur ini pernah bermain bersama sejumlah klub Galatama, mulai dari Arseto Solo 1978 hingga 1982, Nas Inti 1982-1983, hingga Yanita Utama 1983-1985. Bambang Nurdiansyah mengakhiri karir sebagai pemain sepak bola pada tahun 1993 dengan terakhir memperkuat tim Putra Samarinda. Setelah pensiun dari pemain bola, dia disibukkan dengan menjadi seorang pelatih untuk beberapa klub di Liga Indonesia. Tak hanya muncul di kompetisi domestik, dia juga sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara. Ia masuk dalam skuad timnas Indonesia yang sukses mempersembahkan emas di SEA Games 1991. 3. Ricky Yacobi. Pemain yang bernama asli Ricky bin Yacob ini lahir pada 12 Maret 1963 di Medan, Sumatera Utara. Berposisi sebagai striker, Ricky muda memulai debut profesional bersama PSMS Medan pada 1979 saat usianya 16 tahun. Tahu akan bakat pesannya, Ayam Kinantan memberi kontrak jangka panjang Ricky hingga 1985. Bermain selama 6 tahun di PSMS, Ricky sukses memberikan 2 gelar perserikatan pada tahun 1983 dan 1985. 5.
Di tahun 1986, Ricky membuat keputusan mengejutkan dan meninggalkan PSMS yang bermain di Perserikatan untuk gabung dengan Arseto Solo di Galatama. Walau tidak pernah membawa Arseto juara Galatama, tetapi Ricky sukses mendapatkan 2 gelar top scorer Galatama pada tahun 1987 dan 1990. Beliau memperkuat timnas Indonesia sejak 1985 hingga 1991 dengan raihan 1 gelar medali emas di SEA Games 1987 di Jakarta. Ricky mencetak 1 gol kala mengalahkan Burma, sekarang Myanmar, dengan skor 4-1 di semifinal. 4. Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto adalah pemain jebolan program pelatnas jangka panjang di Italia berlabel PSSI Primavera. Dianugerahi bakat yang besar, si kurus sapaan akrabnya memiliki insting mencetak gol yang tinggi dan kecepatan di atas rata-rata. Berkat kehebatannya tersebut, Kurniawan sempat mencicipi persaingan di kompetisi Eropa bersama klub Swiss FC Jurgen 1994 hingga 1995. Ia juga sempat bermain untuk klub elit Serie A Italia, Sampdoria, saat tengah melakukan lawatan di Asia. Mantan pemain Pelita Jaya dan PSM Makassar itu memakai kostum timnas Indonesia pada 1995 sampai 2006, dan rentan waktu itu ia berhasil mencetak 31 gol. Hasil gol yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak ketiga, terbanyak di bawah Sucipto Santoro dan juniornya Bambang Pamungkas. Meski begitu, karir Kurniawan tak lepas dari sisi kelam. Pemain yang pernah memperkuat klub Malaysia Sarawak FA sempat mengalami masa sulit karena mengkonsumsi narkoba. Beruntung, Kurniawan bisa bangkit dan mengembalikan karirnya yang sempat meredup. 5. Bambang Pamungkas. Di awal karirnya, Bambang sempat bermain di klub divisi 2 Belanda, ECH Noord, pada tahun 2000. Pemain yang identik dengan nomor punggung 20 itu tercatat sebagai top scorer Liga Indonesia musim 2000. Ia sukses mengantarkan Persija Jakarta jadi juara kasta elit musim 2011. Bambang juga sempat bermain di negara tetangga Malaysia bersama Selangor FA. Di musim perdananya pada tahun 2005, ia berhasil mempersembahkan treble winner. Bersama klub, nama pemain ini sangat harum saat memperkuat Persija Jakarta, terbukti dengan kelantaran golnya hingga menyentuh angka 200 plus, dan mempersembahkan 2 gelar liga kompetisi untuk tim Macan Kemayoran pada tahun 2001 dan 2018. Debut bersama timnas Indonesia pada 2 Juli 1999. Kala itu, BP, sapaan akrabnya, mencetak sebuah gol saat tim Merah Putih bermain imbang 2-2 dengan Lituania. Sejak debutnya itu, karir Bambang begitu akrab dengan gol. Prestasi juga diukirnya pada gelaran Piala AFF dengan merengkuh gelar top scorer pada 2002. Dia mencetak 8 gol dari 6 pertandingan. Namun, Bambang tidak mampu memberikan gelar juara bagi Indonesia lantaran harus puas mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Dalam laga final, Indonesia kalah adu penalti dari Thailand dengan skor 2-4. 6. Boaz Salosa. Bersama Persipura, Boaz berhasil memberikan total 4 gelar Liga Indonesia, yaitu pada 2005, 2009, 2011, dan 2013. Plus 1 gelar Indonesia Soccer Championship A 2016. Selain gelar bersama tim, Boaz juga sukses meraih gelar individu, yaitu gelar top scorer dan player of the year pada tahun yang sama, 2009, 2011, serta 2013. Kiprah pertamanya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2004, dan dia langsung mendapat julukan si bocah ajaib.
Julukan itu diberikan karena penampilan impresif Buas bersama timnas merah putih. Padahal saat itu Bocci, sapaan akrabnya, belum genap berusia 20 tahun. Di kompetisi tersebut, Buas sukses mencetak 4 gol. Selama 14 tahun membela timnas Indonesia, Buas tampil dalam 48 laga dan membukukan 14 gol. 7. Christian Gonzalez adalah striker naturalisasi asal Uruguay yang memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2010. Christian memiliki kekuatan, kelincahan, dan naluri gol yang hebat. Dia adalah pemain penting di Piala AFF 2010 dan 2012. Dia telah menjadi pencetak gol terbanyak Liga Indonesia 4 kali dan telah mencetak 283 gol di Liga Indonesia. Di awal karirnya, ia bermain bersama Alvaro Recoba di Uruguay Under 20. Sebelum hijrah ke Indonesia, Gonzalez bermain di beberapa klub. Setelah dari klub Pebarol Uruguay, ia bergabung pada tahun 1994 di SUD Amerika, Huracan de Corrientes Argentina 1997, dan Deportivo Maldonado 2000 hingga 2002. Setelah kontraknya dengan Persik Kediri habis, pria berjuluk El Loco atau si gila ini dikukuhkan sebagai pemain tetap Persib pada musim 2009 hingga 2010. Ia juga memperoleh status warga negara Indonesia pada 1 November 2010. Dengan status barunya ini, Gonzalez masuk skuad timnas Indonesia pada Piala Suzuki AFF 2010. Gonzalez berhasil mencetak 2 gol saat berhadapan dengan Timor Leste. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.